Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Nah, makanya di channel ini ngobrol juga ibadah. Di kehidupan kita, di kehidupan manusia tidak akan terlepas dari yang namanya simbol. Simbol itu adalah sesuatu yang mempunyai makna dan arti yang biasanya diciptakan oleh sebuah kelompok ataupun sebuah wilayah. Ada beberapa simbol yang sudah kita ketahui seperti simbol warna, simbol suara, simbol yang berbentuk bahasa, simbol gerak, dan simbol-simbol yang lainnya. Contoh saja simbol warna, kita tarik warna merah. Warna merah itu kita sering mengartikannya marah, kita mengartikannya semangat, tetapi simbol warna merah itu berganti maknanya ketika kita tarik ke jalan raya, yang berarti berhenti di rambu-rambu lalu lintas lampu merah. Nah, yang menjadi bingung waktu kecil, ketika rapot kamu itu kok isinya warna merah semua, pas saya teliti mana warna merah, tintanya hitam semua. Pasti pernah mengalami seperti itu. Nah, simbol itu adalah ada yang berbentuk bahasa. Bahasa itu sendiri adalah untuk menyampaikan pesan antara satu orang, satu komunitas, satu kelompok kepada kelompok yang lain supaya bisa mengerti pesan mereka masing-masing. Nah, doa adalah bagian daripada bahasa. Berarti doa itu adalah simbol. Doa adalah simbol seorang hamba untuk mengungkapkan keinginannya, untuk mengungkapkan maksudnya, untuk komunikasi, berekspresi kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa itu di dalam bahasa Arab itu termasuk kategori sastra, karena di dalam doa itu banyak mengandung susunan kata-kata yang indah dan berurutan, mempunyai rima dan irama lah kalau di sastra bahasa Indonesia. Nah, di luar daripada itu, bahasa mempunyai kekuatannya tersendiri. Percaya atau tidak, kita buktikan. Kita tidak perlu membuka pintu, kita cukup mengungkapkan, bukalah pintu itu kepada orang lain. Dengan kekuatan bahasa itu, orang tersebut akan bergerak dan akan membuka pintu itu. Itu adalah salah satu kekuatan bahasa. Yang dimana dengan bahasa jika diulang-ulang terus akhirnya akan menjadi doa. Nah, makanya nggak aneh orang tua kita, kalau ngomong jangan asal-asalan nanti jadi doa. Nah, itulah. Kemudian ketika kita mempelajari bahasa Arab, doa, setidaknya kita harus mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab yang dasar dulu ya, seperti jurumiyah, balago, alfiyah, dan yang lainnya, supaya ketika kita menggali sebuah doa tepat gitu maknanya kena. Nah, begitupun ketika kita berbicara masalah sastra, di dalam bahasa Indonesia ada sastra yang hampir mirip dengan doa, yaitu di sastra bahasa Indonesia disebut dengan mantra. Mantra itu adalah susunan kata-kata kalimat yang mempunyai makna indah dan mempunyai kekuatan spiritual atau kekuatan gaib gitu. Nah, orang-orang nenek moyang kita dulu sering kalau mau melakukan sesuatu pasti ada jampi-jampinya. Ya sama seperti doa lah. Hanya berbeda doa itu dari Rasulullah, dari ajaran Islam. Kemudian kalau mantra memang bukan dari ajaran Islam. Nah, kita tidak boleh meninggalkan. Justru kita harus merangkul karena itu adalah realita yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan Rasulullah. Sebelum Rasulullah diutus ya mungkin di Arab pun sudah ada salam, tetapi ya tidak seperti yang Rasul ajalkan. Tapi ketika Rasul diutus, Rasul merubah salam itu dengan dimasukkan nilai-nilai doa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian yang unik, saya mempunyai sebuah mantra atau jampi-jampi yang namanya Jampi Aji Mahesa Kroda. Mahesa itu adalah kerbau, Kroda itu artinya adalah marah. Berarti jampi-jampi inilah jampi-jampi kerbau marah. Maksudnya gimana? Jampi-jampi ini biasanya digunakan oleh jawara-jawara zaman dulu untuk berperang dan untuk mengalahkan lawan. Karena isi di dalam susunan kata-katanya itu
seperti mempresis ya, seperti menekan bahwa mensugesti aku harus menang, lawan harus terkapar, harus terbenam, harus gitu. Nanti saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh yang anehnya ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Sun matek ajiku mahesa kroda, petak bumi tunggul manik kalimosodo, aka behing jakat pada kesatnya wiji ing manik maya, tumungkul ing telengging samudra sukmaya aku mahesa kroda. Saya nggak bisa bacanya karena ini bukan bahasa saya ya. Tapi kurang lebih dalam ajian ini, jampi-jampi ini ada kekuatan yang bisa bergerak. Kekuatan itu kalau ditirakati, kalau ditekuni. Jangan aneh. Apakah berfungsi? Iya berfungsi ini. Begitu juga dengan karomah, maunah, dan istijraj. Kalau orang-orang soleh berarti kehebatannya itu disebut maunah. Kalau orang-orang yang mempunyai kekuatan tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti itu adalah istijraj. Dukun juga punya kekuatan. Orang soleh juga punya kekuatan, tetapi tidak sama. Nah, yang kerennya saya mendapat doa salah satunya untuk berlindung dari musuh-musuh yang menang. Nah, dalam arti kita tidak kalah dengan musuh. Dalam arti doa ini untuk mengalahkan musuh. Nah, ini doanya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada para sahabat, ta'awwadhu, kalian berlindunglah billahi, kepada Allah, min jahdil bala, dari kejamnya cobaan, wa darkis syaqai, dari kesengsaraan yang sangat hebat, wa su'il qada, dan dari jeleknya qada atau takdir, kemudian wasyamatatil a'dai, dari kemenangan musuh. Maksudnya jangan biarkan musuh itu menang, dalam arti harus kalah gitu. Tetapi yang unik doanya itu Allahumma inni a'udzubika, karena tadi ada ta'awwadzu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung. Tuh bukan begini, ya Allah jauhkan aku dari ini, enggak, tapi ya Allah aku berlindung. Ya dalam arti ada kita itu menggunakan kekuatan Allah. Ya Allah, dengan kekuatanmu lindungilah aku, dengan kekuatanmu cegahlah aku dari kesengsaraan, dari kodok-kodarku yang jelek ya Allah rubahlah ya Allah, wasama tatil a'da, dan dari kemenangan musuhku kalahkan ya Allah, begitu. Nah, jangan sampai umat muslim malah menggunakan jampi-jampi Mahesa Kroda ini, tetapi doa yang dari Rasul malah nggak digunakan. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita pakai dan bisa kita ulang-ulang setiap sholat, karena setiap kata-kata, setiap bahasa yang diulang-ulang terus nanti mempunyai kekuatannya sendiri. Nah, makanya nenek moyang kita, jangan ngomong sembarangan, nanti jadi doa. Nah, itu tuh, mudah-mudahan kita bisa mengulang-ulang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.